Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifazlika amman siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para kiai, ibu nyai, ustadz wal ustadzah, guru-guru pembina kita, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, serta yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Perdana dan yang paling utama, sebelum kita kaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, mari semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan dan atas hidayah yang terus diberikan. Dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semoga kita semuanya bertambahnya hari, bertambah barakah dalam segala aspek kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya, orang-orang tercinta, keluarga dan keturunan, senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta yang punya kitabnya, silahkan dibuka halaman 242 dari kitab aslinya, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih seputar bab nikah. Kemarin kita membahas tentang doa yang diucapkan ketika setelah akad nikah, yaitu tidak ada tambahan dari keterangan Rasul. Dari kitab ini doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi sudah saya jelaskan kemarin tentang doa Allahumma alif bainahuma, tidak ada hadisnya. Jadi intinya dalam keluarga itu doanya adalah doa barakah. Hampir sama dengan doa ketika akan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hampir sama. Sekarang kita masuk pada bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu zawju idza dakhalat alaihi imra'atuhu lailataz zabab. Bab tentang zikir atau doa yang diucapkan oleh seorang suami ketika istrinya masuk pada malam zafaf. Malam zafaf itu malam pertama di mana suami istri melakukan interaksi pertama, mulai dari sholat jamaah, ngobrol-ngobrol seperti itu dan sebagainya. Jadi itu namanya malam zafaf, malam perkenalan pertama. Yustahabu dan sunahake wayu sama yento nyebut sopo zaud Allah ing asmani Allah wa yakhudalan nyekel sopo zaud binasiyatiha kelawan gun-gunane imra'ah. Awalama ing dalam kawitane barang yalqoha kang tetemu sopo zaud ing imra'ah wa yakbar ngucapo sopo zaud barakallahu likulli wahidin minna fi sahibi. Ketika malam zafaf, malam pertama, maka seorang suami
disunahkan untuk menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu memegang ubun-ubun istri, menyentuh ubun-ubun istri, lalu mengucapkan doa, Barakallahu likulli wahidin minna fi sahibih. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk setiap dari kita dalam pertemuan ini. Wa yaqulu ma'ahu ma rawainahu bil asanidis sahih. Nah, juga di sini ada riwayat-riwayat yang banyak yang meriwayatkan tentang doa barokah ini. Baik di Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Sunni, dan yang lainnya. Ada juga riwayat dari Nabi, beliau ketika selesai menikah, idza tazawwaja ahadukum imra'ah. Nabi SAW pernah bersabda, ketika salah satu dari kalian menikah, awistara khadiman, atau baru memberi budak, falyakul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan istri dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Wa idastara ba'iran falyakhud bidarwati sanamihi, ketika seseorang membeli unta, maka pegang punuknya dan ucapkan seperti doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Seperti itu. Summa liyahud binasiyatiha waliyat'u bil barakah fil mar'ah wal khadim. Dalam riwayat, ketika di situ adalah istri atau budak, maka peganglah ubun-ubun, letakkan telapak tangan kanan di ubun-ubun, lalu minta doa barokah. Doanya Allahumma barakallahu likulli wahidin minna fi sahibih. Seperti itu. Babu ma yuqalu lirajul ba'da dukhuli ahlihi alaih. Bab menjelaskan tentang zikir atau ucapan yang diucapkan oleh seorang laki-laki pengantin pria setelah dukhul, setelah masuk di kamar istrinya. Wa rawaina fi sahih Bukhari, saya riwayatkan dalam Sahih Bukhari wa ghairihi an Anas radhiyallahu anhu qala bana Rasulullah SAW bi Zainab radhiyallahu anha. Pada waktu itu Rasulullah SAW telah menikah dengan Zainab, wa aulama bi khubzin wa lahmin, dan Rasulullah mengadakan walimah dengan roti dan daging. Setelah acara pernikahan, Rasulullah mengadakan walimah dengan roti dan daging, seperti itu. Wa kasrati man du'iya ilaiha, lalu banyak undangan yang datang. Lalu Rasulullah bersabda, fa kharaja Rasulullah. Lalu Anas berkata, fa kharaja Rasulullah SAW fa'talaqa ila khujrati Aisyah. Setelah itu Rasulullah keluar, lalu Rasulullah masuk pada kamarnya Aisyah, lalu Rasul bersabda, Assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masuk kamarnya istri, maka ucapkan Assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu Aisyah menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah. Kaifa wajadta ahlaka? Barakallahu laka. Seperti itu jawabannya. Babu ma yakuluhu indal jima', doa yang diucapkan ketika menggauli istri.
Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu min turukil katsirah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi SAW bersabda law anna ahadakum idza ata ahlahu qala ketika salah satu dari kalian mengumpuli istrimu maka berdoalah Bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Ketika kamu mengumpuli istrimu ucapkanlah Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah dari kita setan, jauhkanlah setan dari kita dan jauhkanlah setan dari sesuatu atau apa atau anak yang engkau rizkikan kepada kami. Faqudiya bainahuma waladun walam yadhurruhu. Maka ketika hubungan suami istri itu ditakdirkan Allah diberikan keturunan, maka tidak akan diganggu oleh setan. Babu mula'abatir rajul imra'atahu wa muzahatihi laha wa lutfi ibaratihi ma'aha. Bab menjelaskan tentang bercandanya seorang suami pada istrinya dan berbuat bermesraan, bercanda dan bermesraan. Namanya juga pengantin baru, jadi harus tanda janda dan bermesraan. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu bersabda kepadaku tazawwajta bikran wahai Jabir tazawwajta bikran am saiban kamu menikah yang cewek apa yang sudah janda. Jabir ini sahabatnya Rasul, adik-adiknya masih kecil-kecil. Jadi sahabatnya Rasul, Jabir ini punya adiknya masih kecil-kecil. Lalu Jabir ini menikah. Ditanya oleh Rasulullah, tazawwajta bikran am zaiban? Wahai Jabir, kamu menikah wanita yang masih perawan apa sudah janda? Lalu Jabir menjawab, qultu tazawwajtu saiban ya Rasulullah. Aku menikahi janda ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, qala hal tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu tidak menikah wanita yang masih perawan sehingga kamu bisa bercanda-canda dengannya? Dia pun juga bisa bercanda denganmu. Akhirnya terusnya hadis, saya punya adik yang masih kecil-kecil ya Rasulullah. Kalau saya menikah yang masih perawan, nanti tidak bisa membantuku untuk merawat adik-adikku. Seperti itu. Jadi Jabir memilih menikah dengan janda. Warawaina fi kitab Tirmidzi wa Sunanin Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu bersabda akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahli. Paling sempurnanya orang yang beriman, paling sempurnanya imannya orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling berbelas kasih dengan keluarganya. Babu bayani adabi zaud ma'a asharihi fil kalam. Bab menjelaskan tentang tata keramanya seorang suami beserta mertuanya ketika berbincang-bincang. I'lam warwa sapa sira annahu ing temen setuhune kelakuan iku yustahabu dan sunahake li zauji maring zaud maring bojo lanang. Apa ala yu khatiba yen ora ngobrol sapa zaud ahadan ing wong suwiji min aqaribi zaujatihi saking kerabate bojo wadone zaud bilafdin kelawan lafat fi dalam lafat zikru jima'in nisa'i utawi nuturake ngumpuli bojo. Ketahuilah disunahkan bagi seorang suami jangan ngobrol dengan keluarga mertua siapapun itu, jangan ngobrol membahas masalah berhubungan suami istri. Tidak diperbolehkan. Apapun itu. Au taqbilihinna. Au mu'anaqatihinna. Baik itu cuma mencium atau memeluk. Atau yang lain. Au ghairi dzalik min anwali istimtina'i bihinna. Atau macam-macam semuanya. Tidak diperbolehkan. Jangan ngobrol membahas tentang hubungan suami istri dengan mertua, dengan keluarga mertua siapapun itu. Atau apapun yang berhubungan dengan itu semuanya. Tidak diperbolehkan.
Warwaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mudda'a. Aku ini adalah laki-laki yang paling banyak mengeluarkan mud. Maksudnya apa? Banyak bersedekah. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi minni fa umirtu al-Miqdad fas'alahu. Lalu aku malu untuk menanyakan kepada Rasul tentang derajat putrinya dariku. Lalu aku memerintahkan Miqdad untuk bertanya. Jadi kalau masalah urusan pribadi jangan berbicara membahas dengan mertua atau keluarga mertua. Tidak boleh. Babu ma yuqalu 'indal wiladah wa ta'allamul mar'ah bidzalik. Bab menjelaskan tentang zikir atau doa yang diucapkan ketika melahirkan dan sakitnya seorang istri atas melahirkannya tadi. Yang bagi prayoga apa ayuk sira yen ngekeh-ngekeh haki sapa wong min du'ail karbi saking doa prihatin alladzi kang qadamnahu. Jadi kemarin sudah dibahas tentang doa pada waktu dalam keadaan susah atau sedih. Subhanallah, ada tasbih kemarin, doa ketika sedih, perbanyak la haula wala quwata illa billah, atau baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kemarin. Warawaina fi kitab Ibnu Sunni ngan Fatimah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dana wiladuha amara Umma Salamah wa Zainab binti Jahsh ayatiha fayaqra'u indaha ayat al-kursi. Ketika dari Fatimah, ketika putrinya Rasulullah SAW Fatimah mau melahirkan, maka Rasulullah memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab agar Fatimah agar Ummu Salamah dan Zainab membacakan ayat kursi di dekat Fatimah. Jadi ketika akan melahirkan, perbanyaklah membaca ayat kursi. Lalu membaca ayat wa inna rabbukumullah wa inna rabbakumullahu ladidu. Seterusnya. Surat Al-A'raf ayat 54. Wa yu'awwiduha bil mu'awwidatain, lalu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, seperti itu. Babul adan fi udunil maulud, bab menjelaskan tentang azan di telinganya anak yang baru dilahirkan. Rawayinan riwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima dengan Abi Rafi radhiyallahu anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Abi Rafi mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adana fi udunil Hasan bin Ali, beliau mengadani di telinganya Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan, hina waladathu Fatimah, ketika barusan dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah, bisolati radhiyallahu anhum. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Jadi Abi Rafi ini pernah melihat Rasulullah mengadani Sayyidina Hasan ketika baru lahir di telinga kanan dan membacakan iqamah di telinga kiri. Qala jamaah min ashabina, dari ashabus Syafi'i mengatakan yustahabu ayu adina fi udunihil yumna, disunahkan bagi seorang suami untuk mengadani putranya di telinga sebelah kanan. Wa yuqimus salata fi udunihil yusra, dan membacakan iqamah seperti iqamahnya salat di telinga sebelah kiri. Jadi sama, adzannya seperti adzan salat, iqamahnya seperti iqamah salat. Jadi dan iqamah itu tidak hanya digunakan untuk waktu salat loh ya. Macam-macam ini, ada angin besar disunahkan untuk azan, ada banjir, ada gendruwo, atau orang yang pingsan, orang yang kerasukan setan, itu sunnah untuk diazani.
Wa qad rawaina fi kitab Ibnu Sunningan Husain bin Ali radhiyallahu anhu wa qala, beliau Husain bin Ali berkata, qala Rasulullah SAW, man wulida lahu maulud, man utawi sapane wong iku wulida den lairake lahu maring man sapa mauludun anak, barang siapa yang anaknya baru lahir, fa'adana fi udunihil yumna, lalu orang tadi mengadzani di telinga kanan, wa aqama fi udunihil yusra, dan mengiqamahi di telinga sebelah kiri, lam tazurhu umusibyan, maka tidak akan diganggu oleh jin umusibyan namanya. Jin yang sering mengganggu anak-anak itu namanya umusibyan. Umusibyan dalam bahasa Arab. Kata orang Jawa, jadi ini sawan bayi. Sawan bayi itu jin yang suka mengganggu anak-anak, yang biasa di tengah malam tuh anak nangis tidak berhenti-berhenti. Nangisnya nggak ada air mata. Nangis yang nggak ada air mata, nggak berhenti-berhenti, itu diganggu oleh umusibyan. Atau sakit-sakitan aja, nggak pernah sehat. Nah, itu diganggu oleh umusibyan itu. Jin namanya umusibyan. Itu caranya diadani telinga kanan, diikomahi telinga kiri. Itu caranya. Babu doa inda tahniki tifli, bab menjelaskan tentang doa ketika nyetai bocah. Nyetai bocah itu mengunyah kurma, terus diambil dengan jari lalu diberikan kepada anak yang baru lahir. Waroina bi asani di sahih fi sunani Abi Dawud dengan Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyan, pada waktu itu Rasulullah didatangkan oleh anak-anak yang masih kecil, anak kecil masih bayi, fayad'u lahum, lalu Rasulullah mendoakan anak-anak itu, wa yuhannikakum, dan Rasulullah memberikan cetaan, dicetai, dikasih manisan oleh Rasul. Atau kalau enggak ada kurma, cukup dengan ludah, dikasih ludah, terus di ludahnya orang yang soleh, terus dimasukkan ke mulutnya anak-anak itu. Fayad'u lahum bil barakah, lalu Rasulullah mendoakan dengan doa barakah. Ya Allah, semoga anak ini engkau jadikan anak yang barakah. Itu doanya. Fayad'u lahum bil barakah, didoakan dengan doa barakah. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari Muslim an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu qalat, beliau Asma bin Abu Bakar. Asma ini adalah mbaknya Sayyidah Aisyah, kakaknya Sayyidah Aisyah, namanya Asma. Jadi Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Abu Bakar itu julukan, bapaknya perawan tua, punya anak perawan, punya anak perempuan 2, namanya Asma. Terus punya adik namanya Aisyah. Nah itu. Nah Asma pernah berkata begini, hamil tu bi Abdullah bin Zubair di Makkah. Aku pernah hamil dari suamiku Abdullah bin Zubair ketika di Mekah. Fa'ataitul Madinah fanazaltu Quba. Lalu aku ikut ke Madinah, lalu istirahat di Masjid Quba. Fawalatu bi Quba. Lalu aku melahirkan di Quba. Di Masjid Quba itu saya melahirkan. Summa ataitu bihin Nabi. Lalu Rasulullah mendatangiku. Fawadu'ahu fi hajrihi. Lalu Rasulullah memangku Abdullah bin Zubair. Jadi ketika aku hamil Abdullah bin Zubair, nah Abdullah bin Zubair ini anaknya di Mekah, saya ikut ke Madinah lalu istirahat di Masjid Quba. Dari situ saya melahirkan pas istirahat itu. Lalu Nabi mendatangiku dan memangku Abdullah bin Zubair. Lalu Rasulullah mendoakan, summa da'a bitamrah. Lalu Rasulullah mendoakan sambil mengunyah kurma. Famaduha summa
nafal fihi. Lalu Rasulullah mengunyah kurma tadi dan memberikan mencampur dengan ludah di dalam mulut, terus diberikan kepada Abdullah bin Zubair. Wa kana awwalu syai'in dakhala jawfahu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang masuk ke perutnya Abdullah bin Zubair adalah ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa hanaqahu bitamrah. Lalu Rasulullah menyetai dengan kurma, memberikan kunyahan kurma tadi kepada Abdullah bin Zubair. Summa da'alahu wa baraka alaihi. Rasulullah mendoakan Abdullah bin Zubair dan mendoakan barokah kepada Abdullah bin Zubair. Warwaina fi sahih ma'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ulida li hulam. Abu Musa berkata, aku baru saja diberi putra laki-laki, fa'ataitu bihin nabi, lalu aku sowan kepada Nabi, fasamahu Ibrahim, Rasulullah memberikan nama anakku tadi Ibrahim, fahannahu bitamratin, lalu Rasulullah memberikan kunyahan kurma kepadanya, wada'alahu bil barakah, lalu Rasulullah mendoakan keberkahan untuk anakku tadi. Seperti itu. Jadi caranya nyetai kalau di Jawa, kalau di Indonesia biasanya menunggu sama 7 hari kelahiran sambil akikoh, biasanya dicetai, dihanak namanya. Tapi yang paling bagus setelah diadani baru dihanak, diberikan itu. Cetak, cari orang yang soleh, kiai atau apa gitu, suruh memberikan itu tadi. Kurma dikunyah lalu diberikan kepada si anak kecil tadi. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, dari penjelasan tentang yang berhubungan dengan pernikahan dan keluarga, insya Allah sudah kita bahas, dan untuk berikutnya kita akan masuk pada Kitabul Asma atau kitab yang menjelaskan tentang nama-nama anak. Nah, mungkin pagi hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga seluruh jamaah senantiasa diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, dimudahkan dalam segala urusan, dan segalanya diberikan husnul khatimah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa na'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.